Kali ini kita akan mempelajari logika matematika bagian pertama. Materi pertama yaitu pernyataan dan bukan pernyataan. Nah, apa itu pernyataan dan bukan pernyataan? Nah, di sini pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan salah dan benarnya. Dan sedangkan yang bukan pernyataan adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan salah atau benarnya. Untuk contohnya, yang pertama, kalimat bunga itu indah. Kalimat ini bukanlah pernyataan karena keindahan itu bersifat subjektif sehingga tidak dapat ditentukan salah atau benarnya. Contoh yang kedua, kalimat 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, kalimat ini adalah pernyataan karena terbukti bahwa kalimat tersebut bernilai salah. Seperti itu. Kemudian, negasi atau ingkaran dari sebuah pernyataan. Ingkaran merupakan lawan dari sebuah kalimat pernyataan. Dinotasikan dengan tanda ombak seperti ini. Ombak, ya. Seperti ini. Kemudian, contohnya, misalkan kita mempunyai pernyataan ibu suka memasak, maka negasi atau ingkarannya adalah ibu tidak suka memasak. Kemudian pernyataan 2 tambah 5 sama dengan 7, maka negasinya adalah 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Seperti ini. Kemudian, pernyataan Rasti tidak berangkat sekolah, ingkarannya adalah Rasti berangkat ke sekolah. Ya, materi berikutnya adalah operator kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan. Nah, beberapa pernyataan tersebut nanti akan dihubungkan oleh beberapa operator. Operator yang pertama berupa konjungsi. Konjungsi adalah penggabungan dua pernyataan atau lebih dengan operator dan. Nah, di sini notasi dari konjungsi adalah bentuknya seperti ini, caping. Kayak gitu. Nah, contohnya, jika terdapat pernyataan P hari ini mendung dan Q hari ini hujan, maka P dan Q adalah hari ini mendung dan akan turun hujan. Kemudian tabel kebenaran dari konjungsi ini seperti ini. Bisa dilihat jika benar bertemu dengan pernyataan benar, maka konjungsinya juga akan benar. Begitu seterusnya, benar bertemu salah akan bernilai salah, salah bertemu dengan benar akan bernilai salah, dan salah bertemu dengan pernyataan salah akan bernilai salah. Contohnya, Selasa adalah hari setelah Senin dan seminggu terdapat 8 hari. Di sini pernyataan pertamanya bernilai benar dan pernyataan kedua seminggu terdapat 8 hari bernilai salah. Maka nilai kebenaran dari kalimat ini adalah salah. Benar bertemu salah yang di sini berarti adalah salah. Jadi pernyataan bernilai salah seperti itu. Yang kedua adalah disjungsi atau penggabungan dua pernyataan atau lebih dengan operator atau. Notasinya adalah seperti ini, seperti huruf V, kebalikan dari dan yang tadi. Contohnya di sini, jika P, Ani suka pelajaran matematika, kemudian pernyataan Q, Ani suka pelajaran fisika, kita hubungkan menggunakan disjungsi P atau Q menjadi Ani suka pelajaran matematika atau fisika. Nah, tabel kebenaran dari disjungsi ini seperti ini. Jika P dan Q-nya bernilai sama-sama benar, maka nilainya benar, benar salah, nilainya benar, salah benar, bernilai benar, dan yang salah hanyalah jika salah bertemu dengan salah. Contohnya, Selasa adalah hari setelah Senin atau seminggu terdapat 8 hari. Pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah. Benar bertemu salah, dijungsikan dengan salah, maka hasilnya adalah benar. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Seperti itu. Operator yang ketiga berupa implikasi atau penggabungan dua pernyataan atau lebih dengan operator jika maka. Contoh notasinya seperti ini. Bentuk panah ke kanan. Contohnya, P. Ari rajin belajar, Q. Ari pandai. Jika dihubungkan dengan implikasi, maka menjadi jika Ari rajin belajar, maka ia pandai. Tabel kebenarannya,
PQ, B bertemu dengan B akan bernilai benar, benar bertemu dengan salah akan bernilai salah, selain itu akan bernilai benar. Jadi, implikasi ini akan bernilai salah hanya jika pernyataan yang di belakang bernilai salah. Seperti itu. Contohnya, jika 4 bilangan ganjil, maka 4 tidak dapat dibagi menjadi 2. Pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai salah. Dua-duanya salah, maka pernyataan ini bernilai benar. Yang terakhir adalah diimplikasi atau penggabungan dua pernyataan atau lebih dengan operator jika dan hanya jika. Notasinya seperti panah tapi ke depan dan ke belakang. Contohnya, misalkan pernyataan P, N adalah bilangan genap, Q adalah N dapat dibagi 2. Maka B implikasinya menjadi N adalah bilangan genap jika dan hanya jika N dapat dibagi 2. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Dia bernilai benar jika dua pernyataan nilai kebenarannya sama, benar atau benar, dan salah bertemu salah. Selain itu akan bernilai salah. Contohnya, 4 bilangan ganjil jika dan hanya jika 4 dapat dibagi 2. Pernyataan awal bernilai salah, pernyataan akhir bernilai benar. Ini berbeda ya, berarti dapat dipastikan nilai kebenarannya adalah salah. Pernyataan bernilai salah. Kemudian, negasi atau ingkaran dari kalimat majemuk. Nah, yang pertama jika menggunakan dan negasi dari P dan Q ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jadi negasi kalimat awal atau negasi kalimat akhir. Contohnya, hari ini Kamis dan ibu pergi ke pasar. Ini P dan ini Q. Berarti negasi P-nya adalah hari ini bukan Kamis, atau hari ibu tidak pergi ke pasar. Gitu ya. Ini menjadi atau. Yang kedua, negasi dari disjungsi. Negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q atau menjadi dan. Contohnya, Ismail gemar pelajaran matematika atau ia suka berhitung. Di sini atau berarti negasinya nanti kita ubah menjadi dan. Ingkarannya berarti Ismail tidak gemar matematika dan ia tidak suka berhitung. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, negasi dari P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q, dan terus Q-nya negasi. Contohnya, jika hari ini hujan maka sekolah libur. Berarti negasinya adalah atau ingkarannya adalah hari ini hujan P dan sekolah tidak libur. Seperti itu. Yang terakhir, negasi dari diimplikasi. Negasi dari P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan ini. P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Contohnya, Vina lolos seleksi jika dan hanya jika ia rajin berlatih. Maka ingkarannya adalah Vina lolos seleksi dan tidak berlatih, atau Vina tidak lolos seleksi dan ia rajin berlatih. Selanjutnya akan kita bahas tentang kalimat berkuantor. Apa itu kalimat berkuantor? Nanti ada dua. Yang pertama adalah kuantor universal, suatu pernyataan yang berlaku untuk umum. Jadi notasinya adalah seperti ini, A terbalik X. Artinya semua nilai X. Kemudian kuantor eksistensial, yaitu berlaku secara khusus, notasinya adalah huruf E terbalik. Dibaca ada nilai X atau beberapa X. Nah, ingkaran dari kalimat berkuantor ini adalah ingkaran dari semua itu ada, dan ingkaran dari ada adalah semua. Contohnya, semua siswa menyukai matematika. Semua berarti ingkarannya adalah ada, dan menyukai matematikanya juga dinegasikan menjadi tidak. Ada dan tidak. Yang ada terus belakangnya adalah negasinya.
Atau bisa ditulis juga beberapa siswa tidak menyukai matematika. Kalian bisa menggunakan ada atau beberapa, terserah, sesuai kalimat yang ingin kalian gunakan. Contoh yang kedua, terdapat siswa yang tidak jujur saat ujian. Berarti sini adalah X. Negasinya adalah semua ya, semua, terus dan tidak jujur. Tidak jujur kebalikannya adalah jujur. Berarti nanti negasinya adalah semua siswa jujur saat mengerjakan ujian. Seperti itu. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, kemampuan atau pemahaman kalian dari materi yang sudah saya sampaikan, silahkan kerjakan latihan-latihan soal berikut ini.